yang munazzahun an kulli naqsin. Rahmat beriring salam semoga Allah tambahkan, Allah limpahkan, Allah curahkan kepada paduka alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mutassifu bi sifati basyaril kamaliyah. Rahmat dan salam semoga Allah tambahkan, Allah limpahkan, Allah curahkan kepada Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mutassifu bi sifati tauhidiyah. Rahmat dan salam semoga Allah tambahkan, Allah limpahkan, Allah curahkan kepada para sahabat Nabi al-muttasifu bi sifatil amaniyah. Rahmat dan salam semoga Allah tambahkan, Allah limpahkan, Allah curahkan kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus kepada kita al-muttasifu bi sifati da'watil kamilah li jami'il ummati Muhammadiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilman wa na'udzubika min ahwali hali ahlina. Allahumma ij'al istima'ana fi hadzal majlisi istima'ana bi rahmati wal maghfirati waj'alna ba'da iftiraqina fi hadzal majlisi iftiraqina bi rahmati wal maghfirati wal ismati walhamdulillahi rabbil alamin. Wabil hormat khususan kepada sahibul majlis Sayyid Zulkifli Al-Jilani Al-Hasani beserta keluarga hafizahullah ta'ala alaihim. Wabil hormat khususan kepada MC Sayyid Maksum hafizallahu alaih. Wabil khusus kepada para surofa dari keturunan Sultan Abdul Fattah Tirtayasa yang di bawahnya ada beberapa bani, karena Sultan Tirtayasa punya anak 29, ada Bani Mansuruddin, Bani Sake, malah ada di sini dari kalangan Bani Tubagus Jog. Di beberapa Bani di sini, Bani Tubagus Pangeling, Bani Tubagus Ja'far bin Juriyati Tubagus Pangeling, al-mula qawmu itu bagus pangeling wasmuhu itu bagus Hasan. Wabil hormat khususan saudara kami dari pihak ibu kami dari Trah Eyang Prabu Siliwangi, dari keturunan Sang Hyang Goparana yang memiliki anak Raden Arya Tanu Wiratudatar bin Raden Wangsa Goparana yang telah hadir di tempat ini. Kami tidak membeda-bedakan karena adanya para zuriyah Kesultanan Banten, adanya Dewi Rara Santang. Tanpa ada pernikahan Dewi Rara Santang dengan Syekh Abdullah tidak akan ada kita. Maka kita hormati garis keturunan dari ibu kita, dan kita jangan bangga dengan nasab. Lihat firman Allah, wala tuzakku anfusakum, janganlah kalian merasa suci diri, walakin Allah a'lamu biman ittaqa, tetapi Allah a'lamu, kalimatnya bukan alamu, a'lamu, maha lebih tahu kepada orang yang takwa. Jaminan di hadapan Allah itu adalah ketakwaan. Apakah kalian tidak sadar ketika Abi Dzar Al-Ghifari membawa jenazah Siti Fatimah radhiyallahu anha akan dimakamkan, maka tanah kuburan yang akan dipakai memendam jasad Siti Fatimah, ditanya oleh Abi Dzar Al-Ghifari, wahai kubur, siapa engkau tidak tahu siapa yang aku bawa, anak siapa, putri siapa? Tiba-tiba ada suara tanpa rupa, kata kubur, anna sundukul amal la sunduku hasab wan nasab. Aku ini petinya amal, bukan petinya struktur keturunan. Bila masuk kubur amalnya baik, insya Allah mendapatkan nikmatku. Bila mana tidak baik, mendapatkan azabku kubur. Itu Siti Fatimah lihat dalam kitab Nurul Dholam Sarah daripada Aqidatul Awam, riwayat tentang akan menguburkan jasad Siti Fatimah. Abi Dzar Ghifari nanya tanah, para kiai pulang dari sini buka kitabnya masing-masing. Itu karena saya nggak berani membahas tanpa ada referensi.
kata bumi, ana sundukul amal la sundukul hasab wa nasab. Aku ini adalah petinya amal baik yang mendapatkan kebaikan, amal jelek yang mendapatkan kejelekan. Dalam ayat tadi dikatakan walakinnallahu a'lamu biman ittaqo. Jadi nilai itu adalah takwa, ittaqullah walau kana abdan habasyiyah. Bertakwalah kepada Allah sekalipun seorang budak dari Habsyah, dari Ethiopia, dari bangsa Afrika. Contoh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Dia bukan keturunan Nabi, tapi dia masuk kepada ahlu bait Nabi. Imam Syafi'i mentafsirkan ahlu bait kullu takin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fahum ahlu baiti. Setiap orang yang takwa dari keturunan Nabi Muhammad itu ahlu bait Nabi Muhammad. Nabi sholat, dia sholat. Nabi puasa, dia puasa. Nabi jihad, dia jihad. Nabi amar ma'ruf nahi munkar, dia sama juga amar ma'ruf nahi munkar. Nabi ngaji, ya dia ngaji. Itu akhlak Nabi ditiru, cara makan Nabi, cara tidur Nabi, cara usaha Nabi, cara-cara Nabi ditiru. Maka itu ahlul bait secara syariat, bukan ahlul bait secara nasab struktur keturunan. Ma'asyiral hadirin rahimahumullah. Alhamdulillah kita telah dihadiri oleh seorang anak muda al-alim ala alamah yang ilmunya luar biasa, Syekh Bagus Ahmad Batur Rahman jauh dari Jakarta datang ke sini. Alhamdulillah kita telah silaturahmi, bermusafahah, bermuajahah, yang sebagaimana tadi dikatakan menatap wajah alim itu lebih baik daripada sholat sunat-sunatnya. Sholat sunat bukan sholat fardu, hati-hati itu, jangan sampai salah pemahaman. Kenapa menatap wajah alim lebih baik daripada sholat sunat? Nggak ada irban sampai terpotong-potong, enggak itu. Wanadzuka ila wajhil alim khairu min ibadat dunya tasana. Itu menatap wajah alim adalah sama derajatnya dengan ibadah 100 tahun, tapi ibadah sunnah. Di sini orang alim semua, cuman saya yang bukan alim. Itu orang alim semua, menatap wajah orang-orang alim, masya Allah wa tabarakallah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kumpulnya kita sudah terbiasa malam Rabu pengajian. Bagi yang senang ngaji, yang ngaji enggak senang ngaji balik. Itu bagi yang senang ngaji, karena di rumah kaca mah lucu, kesinggung ngaji kesinggung bukan memperbaiki diri, tapi ada yang itu bawa ke rumah sakit jiwa tuh orang kurang sehat. Ketersinggungan dengan Al-Quran, tersinggungan dengan hadis Nabi, kesinggungan dengan ijma' dan qiyas ulama, untung kagak ngaji lagi. Ada yang itu seken bawa ke Cirendek, bawa pakai ambulan kelurahan. Tersinggung ngaji. Dan kalau ngaji jangan fanatik guru, yang penting ahli sunnah wal jamaah. Yang ngaji itu fanatik guru, kalau si fulannya ngaji gua mau hadir, kalau bukan ogah. Ada yang begitu dari kalangan bangsa itu, bagus juga ada. Benar bahwa jamaahnya dan itu. Nabi Muhammad itu nggak pernah begitu. Tidak pernah Nabi mencontohkan alat huruf sedikit pun. Walau karena misli zurah, sebesar biji sawi pun tidak pernah mencontohkan alat huruf. Kita ngakunya umat Nabi Muhammad ahli sunnah wal jamaah akan dipecah menjadi 99. Yang ke surga masuk 1. Tahu kita ada di dalamnya, tahu enggak? Ngaji kewajiban, sebab thalabul ilmi fardhatun, tak dalam lapan fardhatun bukan tak marbutoh, tapi tak mubalaghah. Perhatikan menurut ilmu manatikoh bayan ma'ani, mubalaghah banget wajibnya. Tak mubalaghah bukan tak marbutoh pada laki-laki perempuan, termasuk kepada kiainya. Kiainya baca kitab doang gak mau ngaji pasai. Itu kan ada orang yang gitu, oh merasa cukup dengan ilmu. Wah, ngapain gua ngaji? Gua udah cukup kan, gua mau gua mah kiai. Pantakabaro bi ilmin
ka iblis sun salah, ka iblis sun salah. Orang takabur dengan iblis ya dengan ilmu ya sederajat dengan iblis. Itu kalau disamain nama iblis ogah. Itu di kita tuh kadang-kadang jeleknya begitu, nggak ada kiai ceramah duluan. Itu yang kiai ceramah duluan gak mau menghadiri kiai yang kedua, mantap balik karena merasa cukup dengan ilmu. Harusnya niat, nah itu talabul ilmi fardholillahi ta'ala, duduk di situ talab ilmu. Itu untuk menggugurkan kewajiban selaku muslim supaya tidak fasik. Karena neraka itu paling serem banget sama orang munafik, orang fasik tidak pilih mau bangsa apa, mau suku apa, fasik, munafik, neraka. Bidarkil asfal minan nar. Malam ini kita merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Maulid ini pertama dirayakan oleh dinasti Irbiliyah, Malik Al-Muzaffar Zainuddin Al-Kaukabari, seorang raja Irbiliyah. Negara kecil kalau sekarang provinsi yang ada di Irak, berseberangan dengan kota Mosul, provinsi Mosul terbelah oleh sungai Tikrit. Itu Malik Al-Muzaffar Zainuddin Al-Kaukabari mengadakan maulid di 3 bulan penuh, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai Maulud Silimudi 2 Awal, 3 bulan. Baca maulid itu gonta-ganti, yang siang-siang malam-malam berputar selama 3 bulan. Sehari memotong 100 ekor kambing, 100 ekor ayam, 100 ekor domba, sapi. Kita mau ayam yang gede sayang buat bibit, yang kecil nanti gede. Ujungnya beli di pasar. Tahu yang motongnya tuh muslim, tahu bukan, wallahu alam bishawab. Zainuddin Al-Kaukabari, Malik Al-Muzaffar, pencetus Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dinasti Irbiliyah. Setelah penjajahan Perancis ke Timur Tengah, beliau dipenjarakan oleh Inggris Raya sampai wafatnya di dalam penjara. Rakyat Irbiliyah tidak pernah usaha selama 3 bulan berturut-turut. Negeri itu subur makmur, rumah limpah loh dinari. Karena apa? Zikrul Mustafa tahyal qulub, mengingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan menghidupkan hati. Menghidupkan hati. Waktu tafaru lidunub, wa zikrul Mustafa tafaru lidunub, mengingat Nabi akan diampuni semua dosa. Tadi oleh MC diterangkan sayangnya Nabi kepada kita melebihi sayangnya orang tua kepada kita. Sayangnya Nabi kepada kita melebihi sayangnya ibu bapak kepada kita. Ketika di hari kiamat Nabi dibangkitkan dari kuburnya, lalu kata Jibril, anak keluargamu sudah bersiap-siap akan masuk ke surga dan para sahabatmu. Aku tidak perlu itu ya Jibril, udah jelas dia selamat. Aina ummati, mana umatku? Bangkit dari kubur nanyain umat. Itu. Maka Imam Busiri mengatakan dalam burdahnya, wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal awali muhtaimi mulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ia adalah kekasih yang diharap syafaatnya, yang menolong hirup pikuk dunia dan akhiratnya. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal awali muhtaimi. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habib
khairi khalqi kullihim. Dalam sarah kitab Nasidatul Asidah, sarah Qasidah Burdah, ada Bajuri Burdah, ini Nasidatul Asidah. Ini kitab jarang banget di toko-toko. Itu saya punya itu kitabnya Muhammad tuh Bagus Bakri bin Bagus saya foto atau bahannya segini. Itu Nasidatul Asidah sarah Burdah. Di situ menerangkan maulaya sholli wa sallim maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim man qara'a khamsan wa isrina marrah ba'da sholatil isya qudiyat hajatuhu. Siapa saja orang yang membacanya 25 kali setelah sholat isya akan dikabulkan semua hajatnya. Lihat dalam kitab Nasidatul Asidah halaman 50. Beli kitabnya besok ke toko. Habis isya wal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli hawli minal ahwali kayaknya itu 25 kali mukarraran dibolak-balik itu 25 kali, maka akan dipenuhi semua hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berlakunya 30% syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia dan Nabi Muhammad adalah bapaknya para ya wal mursalin, sebagaimana Allah berfirman, maka Muhammadun aba ahadim mirijalikum, bukan salah satu bapak laki-laki, tapi bapaknya semua laki-laki dari kalangan anbiya wal mursalin alaihimu sholatu wassalam. Jumlah para nabi dan rasul semuanya 124.000 nabi dan rasul semuanya 24.000 digabungkan di sini. Gitu ya, menurut riwayat daripada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Adapun yang wajib diketahui yaitu 313 yang sebagaimana pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Abi Dzar Al-Ghifari ketika akan perang Badar, Nabi menunjuk para sahabatnya, antum ka ashabi Talut qatala Jalut, kalian ada bagaikan tentara Raja Talut Goliat yang mengalahkan Jalut. Jumlahnya 313 pasukan tentara yang dipimpin oleh Nabi Allah Daud alaihissalam melawan kaum Jababirah sebagaimana pasukan perang Badar. Ketika di situ timbul rubah rasa ketakutan daripada sahabat Badar, maka di situ apa? Kami fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah, Allah memberikan wahyu, jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak. Tak lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang pemuda yang gagah berani berkuda menghadap kepada Rasulullah, tapi Rasul dikagetkan melihat seorang pemuda yang gagah berkuda bisaifin maslul dengan pedang terhunus menghadap Rasulullah. Rasulullah aneh, tapi di belakang terdengar suara gemuruh kuda. Man anta ya rajul, hei laki-laki, siapa kau? Anna Abdullah ibn Abhar, gitu Ra'isun min Jiyusil Jan, aku adalah Abdullah bin Abhar, panglima besar daripada pasukan jin. Memang udah ada jin yang iman kepada Nabi, banyak jin yang iman kepada Nabi Isa, dan Nabi Isa wasiat kepada para jin untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panglima perang jin Abdullah bin Abhar menghadap, ada apa? Aku akan mengirimkan bantuan 70.000 pasukan jin. Bikin 70.000 pasukan jin yang diketuai oleh panglima perang Abdullah bin Abhar. Abdullah bin Abhar adalah panglima perang jin yang membunuh jin kafir yang ada di dalam berhala Uzza dan Lata. Lihat dalam kitab Ajaibul Jan, keistimewaan jin. Jin itu umurnya lebih tua daripada kita. Itu contoh Laham bin Hin bin Lakis bin Iblis. Ketika Rasulullah akan dagang menuju negara Syam, di perjalanan di Arafah Rasulullah dikagetkan ada ular raksasa, kalau istilah sekarang piton, cuman sisiknya terbuat dari emas luar biasa, gemerlap ketika tersinari matahari. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab menghadap Rasulullah, mahadar ya Rasul, tar dulu, aku di depan. Lalu Sayyidina Umar mencabut pedang akan membacok ular tersebut. Lalu ular itu berkata, la ilaha illallah Muhammad. Diambil oleh Rasulullah, siapakah engkau? Aku adalah Ham bin Hin bin
Lakis bin Iblis. Ham bin Hir bin Lakis bin Iblis. Manusia bernasab kepada Adam mentoknya, kalau jin mentoknya kepada Iblis. Itu karena nenek moyangnya bangsa siluman kan itu Iblis. Ya, manusia juga ada yang kafir, ada yang muslim, sama jin juga ada yang kafir, ada yang muslim. Lalu Nabi Muhammad alaihissalam bertanya, engkau ini siapa? Aku adalah raja daripada raja jin. Aku diwasiatkan Isa alaihissalam untuk tinggal di sini. Berapa lama engkau di sini? Kata Rasulullah, aku menantimu 500 tahun. 500 tahun di sini ya Rasulullah. Itu sudah 500 tahun menantimu di sini. 500 tahun ditambah 571. Rasulullah pertemuan dengan kambing Hindu usia 40 tahun. 500 ditambah 571 ditambah 40. Itu seorang 60. Aku diperintahkan oleh Isa alaihissalam untuk beriman kepadamu ya Rasulullah. Lalu Hambidin mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Lalu Rasulullah menghafalkan ayat-ayat Al-Quran kepada Hambidin. Lalu Hambidin diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyebarkan Islam ke negara jin. Untuk menyebarkan Islam ke negara jin. Hambidin bin Lakis bin Iblis. Itulah awal man amana ila jinni. Dalam satu riwayat, jin yang pertama beriman kepada Rasulullah. Kedua yang beriman kepada Rasulullah adalah Malikul Abyad. Adapun Malikul Ahmar tidak beriman kepada Rasulullah, penguasa angkasa. Ketika Malikul Ahmar bertemu dengan Rasulullah di padang Arafah dengan wajah yang amat sangat menjijikkan, dengan lidah terjulur, mata menyala, napasnya keluar api. Aman anti ayuhal mal'unah. Siapa engkau wahai setan yang terlaknat? Aku adalah Ummu Sibyan, Amah binti Lakis bin Iblis. Itu menguasai angkasa. Jadi kalau bangsa makhluk halus itu ada di 3 negara: angkasa, daratan, lautan. Rajanya adalah Ummu Sibyan Amah binti Lakis bin Iblis. Daratan rajanya Hambidin. Lautan Haji Apandi namanya. Haji Apandi. Perserikatan bangsa-bangsa jin namanya adalah Abu Yusuf. Itu yang beriman kepada Rasulullah. Rasulullah dikagetkan ketika Abu Yusuf datang. Badanuhu gitu, qasirun, badannya pendek, jiroan, 1 hasta dulu 1 meter. Watulu yadaihi bainal masyriq wal maghrib. Ini tangannya raja, sebuah raja jin, perserikatan bangsa-bangsa jin, sekjen PBB jin. Tangannya itu antara barat dan timur. Lalu ditanya oleh Rasulullah, ada apa engkau menghadapku? Aku dan para raja bawahanku akan beriman kepadamu. Maka Abu Yusuf dan raja-raja jin lain beriman di padang Arafah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai turun surat Al-Jin. Qul uhiya anna husna faru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jin itu ajaib, ajib, kaget ketika melihat Al-Quran diwahyukan. Sampai jin berbondong-bondong mendatangi Rasulullah dan masuk Islam. Dalam kitab Faidul Makiyah, jin itu seperti manusia, punya madhab. Kita ada mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi. Jin juga sama punya mazhab, bro. Jin punya raja, jin punya mata jin punya makanan pokok. Makanan pokok jin Allah ciptakan tumbuhan di negara jin, yaitu seperti tulang. Bukan jin makanin tulang. Seperti tulang itu makanan pokoknya. Itu apa benar gitu? Coba buktikan. Untuk pembenarannya kita ngambil minyak, yaitu khuz minal bumah. Kamu ambil yaitu burung buuk, bahasa Sunda buuk, bahasa Indonesia burung
Khudil bumata, ambil burung hantu garis miring buat. Terus ambil minyaknya, terus campur dengan minyak kemiri, oleskan ke mata, maka kamu akan terus pandang melihat negara jin, dan kamu akan dialog dengan jin, dan kamu akan merasakan ketakutan oleh jin, karena jin yang paling jelek melebihi jeleknya manusia. Kalau nggak percaya coba. Itu untuk pembuktian. Di sini ada orang yang jaga-jaga tirakat, saya tantang. Itu ada yang ahli uka-uka, akan saya tantang di sini. Buktikan karomahnya sekarang. Kau punya karomah maunah, buktikan sekarang. Itu kalau ingin ketemu jin tirakat, surat Al-Jin 41 semalam 3 malam berturut-turut, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Selasa, Rabu, Kamis. Ketika malam Kamis maka akan datang raja, semua raja jin dikawal dengan jin, dengan para raja jin. Lalu dia akan bertanya, ada apa kebutuhanmu wahai wali Allah? Itu telah dicoba oleh seorang wali Allah yang bernama Syekh Soleh. Ketika dia tirakat surat jin 41 kali dia baca, semalam dia puasa 3 hari tidak menemui manusia. Pas malam Kamis raja jin datang dengan semua PBB-nya jin itu datang, dikawal oleh raja-raja jin. Pas disebutin assalamualaikum ya wali Allah, Syekh Soleh mau jawab waalaikumsalam kagak bisa, cuma sampai bergetar badannya. Itu wali Syekh Soleh. Kita mau wali bukan wali sebetulnya, wali kota, wali nikah, wali kampung, RT. Nah, itu dicoba eksperimen. Kalau memang itu ingin ketemu jin, maka kata Imam Syafi'i, man ro'a naro man qala ana ra'atul jin sa'radalu dan sa'adatuhu. Ada orang mengatakan saya melihat jin, tolak kesaksiannya karena bertentangan dengan ayat la ya'lamul ghaiba illa man irtadallah wa rasul. Tidak akan ada orang yang melihat gaib tembus pandang terkecuali orang yang sudah ada di dalam ridhonya Allah dan ridhonya Rasul. Kalau ada ngomong jin-jin uka-uka, waduh, buktikan maunatnya sekarang di depan saya dan karomah saya, tantangin. Yang ada punya karomah di sini, yang merasa CS dengan jin, saya tantangin di sini jujur tentang karomah dan maunahnya. Itu karena apa? Di anal karomata biyadil awliya wal ma'unata biyadil ulama. Ma'unah ada di tangan orang-orang ulama, karomah di tangan para wal karomatu bi iktibari masaqatil ibadah. Karomah itu apa? Al ma'unatu bi iktibari masaqatil ibadah. Kata Syekh Jainuddin Al-Malabari, kalau ma'unah itu pertolongan dari Allah, menghitung-hitung jerih payahnya ibadah. Berduha tara, tahajud tara, sholat sunat mutlak tara, witir tara, ngomong sakti, buka karomah. Li'annahu istidrajun mahdud. Itu istijatul tulen. Wa idza ra'aita man yamshi fil hawa. Bila mana kamu lihat orang yang bisa berjalan di angkasa, wa yamshi alal ma'i, bisa berjalan di atas air, wa masanar, bisa memegang api. Itu layas taqimu bi ibadatihi, tapi dia tidak istiqomah dalam ibadahnya. Walau kana mutawassilan li sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani, walau kana mutawassilan li sayyidi Syekh Abi Hasan Sadili, bahwa istijrajun min amril iblis, maka itu bukan karomah, bukan maunah, karena dia tidak istiqomah dalam ibadah, punya keanehan. Bukan maunah, bukan karomah, itu istijraj, bantuan iblis tulen. Itu memang masalah ibadah kagak capek ibadah teh. Allahu Akbar. Duhanya 2 rakaat, coba duhanya 8 rakaat. Jadi jumlah para nabi dan rasul 124 nabi dan rasul yang semuanya diketuai oleh Nabi Muhammad SAW. Wal buqatul ardi, salah satu tanah yang disucikan oleh Allah di 3. 1 Makkatul Mukarramah. 2 Madinatul Munawwarah. 3 Syam.
Tanah yang disucikan oleh Allah 3. 1 Mekah, karena di Mekah ada Ka'bah, maka di situ ada ruang lingkup tanah suci di area Mekah. Kedua, kota Thayyibah, yaitu Madinah. Ketiga, bumi Syam. Tahu bumi Syam dibagi 4 sekarang: Yordania, Lebanon, Palestina, satu lagi Syria. Dulu disebut Syam, dibagi 4 oleh British, oleh Inggris Raya. Jadi 3 bumi yang disucikan oleh Allah. Kenapa bumi Syam disucikan? Karena di situ ada Masjidil Aqsa. Tidak 5. Sekarang ada celutukan tanah tarim lebih hebat. Kurang ajar. Wa insanuhu kal malaikah, manusianya seperti malaikat. Ada lagi yang lebih sinting, yaitu tanah Karbala diklaim lebih hebat. Wa'lam anal ardul Karbala abdulu bima kata wal Madinah. Ketahuilah olehmu, tanah Karbala itu lebih utama dari tanah Mekah dan Madinah, sehingga orang-orang Syiah membuat Ka'bah tandingan di kota Najaf. Kurang ajar. Baru juga belum selesai urusan Karbala, itu muncul tanah Tarim. Bukatul Ardu, salah satu tanah yang disucikan oleh Allah tuh 3 kagak 5. Lu bikin baik. Tidak pernah Rasulullah mengklaim orang Madinah setara dengan malaikat. Apa pernah ada hadis mengatakan penghuni kota Madinah orangnya mirip dengan para malaikat? Ada. Sebelum ngomong hadis itu, kalau ada bawa ke rumah saya. Kalau saya nggak punya kitabnya, saya beli dah. Belum saya lihat Rasulullah mengklaim bahkan tanah Mekah itu manusianya seperti para malaikat, menyerupai malaikat. Memang Abu Jahal orang mana, Abu Lahab? Yaitu tidak pernah Rasul mengklaim bumi sama orang-orang sama kayak malaikat. Tukang tambal bannya aja wali. Tarim, umroh bisa. Apa Rasul pernah mengatakan bahkan tukang tambal di Madinah di Mekah wali? Apa pernah Rasulullah mengatakan tukang combro yang ada di negara Asam wali? Enggak. Rasulullah cuma mengatakan 3 tanah yang disucikan oleh Allah: Mekah, Madinah, dan bumi Syam, karena ada Palestina, Masjidil Aqsa. 3 negara ini yang tidak bisa ditembus oleh Dajjal karena dijaga oleh para malaikat. Tapi manusia yang fasik, yang musnafik, yang ada di 3 tanah suci ini digoncang oleh gempa bumi, akan mati di dalam negeri itu. Kalau saya mencari aman, supaya selamat dari jajah, mungfat ke Mekah, ke Madinah, ke Palestina. Tidak. Kalau kitanya fasik, munafik, tetap dimatikan oleh Allah dengan cara Allah. Allah akan menggempa bumi dan 3 kota besar di dalamnya, walaupun selamat daripada kepungan dan ajal. Cuma udah dinas jelas tanah suci itu 3: Mekah, Madinah, Palestina. Kalau sekarang kata orang Behwetan sono, orang Persia, Ardul Karbala abdulu min Makkah wal Madinah. Tanah Karbala lebih utama dari Mekah dan Madinah karena tempat syahidnya Sayyidina Husain. Muncul lagi dari sono, Tuhan tambal bannya aja wali. Kalau pedagang semua wali, tanahnya aja suci. Orang sana pada nyeker, tidak perlu berburu. Itu anjingnya aja bisa diguruin. Masih urusan lalier, lalier. Gimana urusan? Wariyaan Wahab bin mana bahana asal sana. Semua pada khusus. Nabi Adam alaihissalam hidup 1000 tahun. Nabi Adam punya anak 125. Yang jadi nabi yang jadi rasul Allah angkat Nabi Allah Sis. Sementara Habil jadi nabi. Nabi Allah Sis alaihissalam putra Adam alaihissalam. Dia ada waliu ahdihi, penerus Adam alaihissalam. Maka turun kepada Nabi Sis alaihissalam yaitu 5 suhuf. 5 suhuf wa'as dis'ami'atin. Nabi Allah Sis hidup 900 tahun. Nabi Adam abahnya hidup 1000 tahun. Anaknya Nabi Allah Sis 900 tahun. Itu
Nabi Idris alaihissalam. Nah, kemudian suhuf turun temurun sampailah suhuf kepada Nabi Idris alaihissalam. Idris alaihissalam kana nabiyan mursalan, nabi dan rasul, wasmuhu Ukhnuh, nama lahir Ukhnuh. Kenapa disebut Idris? Likasrati darosatil sidarosati suhuf, karena sering tadarus suhuf, kitab-kitab warisan dari Adam ke Sis ke Idris sampai hafal itu. Likasrati tadaris, karena banyak tadarus maka dijuluki Idris. Nama lahir adalah Ukhnuh. Itu Ukhnuh nama lahirnya. Wa huwa awwalu man khatta bil qalam. Nabi Idris alaihissalam orang yang pertama menulis menggunakan pena. Itu pena ditemukan oleh Nabi Idris alaihissalam. Plus ilmu jahid. Ilmu jahid ditemukan oleh Nabi Allah Idris alaihissalam. Ilmu tenun dari zaman Nabi Adam sudah ada. Karena siapa yang menggurui cara menenun langsung malaikat Jibril kepada Nabi Adam. Maka ilmu menulis dengan pena itu ditemukan oleh Nabi Allah Idris alaihissalam, dan ilmu menjahit pakaian nama lahir adalah Ukhnuh, gitu ya. Orang yang pertama menulis dengan pena dan orang yang pertama menciptakan tinta, walaupun zaman dulu tinta dicocok. Penemuan pertama Nabi Idris alaihissalam, bukan penemuan orang barat, bukan Nabi Idris yang nemuin, bukan orang sini, bukan. Nabi Idris pertama yang nemuin cara membuat tinta, bagaimana akhirnya manfaat kepada kita sampai sekarang kita bisa nulis pakai tinta dan pena. Dengan majunya regenerasi sampai jadi pensil, jadi pulpen, gitu ya. Umur Nabi Idris alaihissalam waktu diangkat ke langit adalah usia 365 tahun. Diangkat ke langit Nabi Idris karena eksperimen kematian. Dia itu sobat dekat dengan malakal maut, sobat karib, akrab, kemana-mana jalan sama malakal maut tiap hari. Kata Nabi Idris alaihissalam, malakal maut bisa nggak eksperimen mati, uji coba cabut nyawa? Nggak bisa, terkecuali atas izin Allah. Coba ente minta izin sama Allah, ane pengen nyobain kayak apa sih sakitnya mati. Munajat malakal maut kepada Allah, wahai Allah, sesungguhnya abduka Idris juribal maut. Idris ingin eksperimen kematian. Kata Allah, silahkan, aku izinkan. Lalu menghadap malakal maut ke Nabi Idris, wahai Idris, Allah telah mengizinkan, cabutlah nyawaku dengan cabut yang belum pernah dicabutkan kepada jin dan manusia dan binatang, dan cabutan nyawa itu belum pernah dicabutkan kepada tumbuhan. Ya, dicabut malakal maut ruhnya. Tadi dicabut, ditanya, gimana rasanya? Sakit? Ya, Masya Allah. Seperti apa sakitnya? Seperti 1000 kambing dikelet hidup-hidup. 1000 kambing dikelet hidup-hidup tanpa disembelih. Seperti begitu kata Nabi Idris. Itu paling pelan-pelannya dicabut. Nyawa belum diuji cobakan ke binatang, belum pernah. Ke manusia, ke jin, belum pernah ke tumbuhan. Lalu berangkatlah ke sana, lihat neraka, lihat sorga. Singkat cerita, pas di sorga Nabi Idris indah banget. Ayo pulang, belum waktunya mati. Ini kan uji coba. Ya siap balik, udah di luar sorga. Kata Nabi Idris, sendal gua tinggalin satu, ketinggalan di dalam sorga sebelah. Ini kepake sebelah, ya ambil sono. Balik lagi Nabi Idris ke sono. Lama amat malakal maut nunggu. Dalam satu riwayat itu lama banget, karena yang dipakai di sono tahun akhirat. Sampai setengah hari dunia, setengah hari akhirat, berarti 500 tahun dunia. Mana nih Idris? Munajat, malakal maut kepada Allah. Kata Allah, cari ke dalam sorga. Pas masuk ke dalam sorga, ayo balik.
Jawaban Nabi Idris, aku sudah mati. Alasannya, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa raga akan mengalami kematian. Aku sudah mati. Itu eksperimen. Munajat malakal maut kepada Allah, ya Allah Idris nggak mau pulang, ya udah nggak apa-apa. Maka warafa'nahu makanan aliyah, Iblis diangkat ke tempat yang tinggi. Itu yang belum dimatikan Nabi Allah Idris, terus Nabi Allah Ilyas, terus Nabi Allah Khidir alaihissalam. Dalam Al-Quran Khidir tidak diklaim Nabi, yang mengklaim Nabi adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Al-Quran mengklaim hamba yang soleh setara dengan Luqmanul Hakim, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maka Allah menyebutkan fawajada abdan, seorang hamba, min ibadina, dari hambaku. Itu ketika Musa alaihissalam akan berguru kepada Nabi Allah Khidir alaihissalam. Nabi Allah Khidir adalah saudara sepupu dengan Raja Iskandar Zulkarnain dan merangkap sebagai Perdana Menterinya. Raja Iskandar Zulkarnain memiliki dua Perdana Menteri, satu Nabi Allah Khidir, kedua yaitu malaikat Rafail. Nabi Khidir nama asli adalah Balia bin Malkan, ibunya Al-Hab bintu Faris. Lihat dalam kitab Sarah Taisir, dalam kitab usul tafsir, ngaji tafsir kagak ngaji usulnya bisa tersesat. Man arofa, siapa saja orang yang tahu nama asli Nabi Khidir, nama lahir itu, dan tahu nama panggilannya Abu Abbas, nama lahir Balia, nama ayahnya Malkan, nama ibunya Al-Hab binti Faris. Mata alal iman, maka dia akan mati membawa iman. Referensi dalam Sarah Taisir. Balia itu bahasa Suryani, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab Ahmad. Lihat dalam Sarah Taisir, dikejar ke kamus Ibrani juga Ahmad. Itu yaitu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Usianya setiap 40 tahun sekali oleh Allah diremajakan lagi. Kita pengennya diremajakan lagi 40 tahun, boro-boro. Jadi Nabi Khidir setelah 40 tahun oleh Allah diabaikan kembali. Setiap injak usia 40 tahun diabaikan. Sebagaimana Iblis juga sama. Itu Iblis juga sama. 40 tahun Iblis yang megar kayak ular diabaikan lagi. Nabi Khidir alaihissalam, Al-Quran menyebut mengklaim adalah abdan min ibadina, sebagaimana Luqmanul Hakim dalam Al-Quran. Luqmanul Hakim umurnya 1500 tahun berguru kepada, yaitu 1000 nabi, hidup di zaman Nabi Daud, wafat di zaman Nabi Musa. Jadi Luqmanul Hakim umurnya 1500 tahun. Luar biasa orang-orang dulu sih, taatnya luar biasa ya. Itu ada umur pendek, taat ngedul ya. Ampun dah. Nah, jadi kembali kepada kisah Nabi Allah Idris alaihissalam. Maka Nabi Idris alaihissalam belum mati. Setelahnya wa anjalallahu alaihissalasina sahifatan summa ba'da Nuh, lalu oleh Allah sahifah yang 30 diberikan kepada Nuh alaihissalam. Nama lahir adalah Abdul Ghafar, wa fi riwayatin Syakir. Kenapa disebut Nuh? Suatu hari Allah menguji beliau, ada anjing matanya 4, terus lubang hidungnya 4, bibirnya 4, lidahnya 2, kakinya 8, ekornya 2. Kata Nabi Allah Abdul Ghafar, lu jelek amat, dihina, jelek amat ya Allah, punya mata 4, punya telinga 2. Seketika anjing itu berkata, ya Abdul Ghafar, aku adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, penguasa langit dan bumi dan penguasa segalanya. Bila mana engkau menghina aku, sama saja menghina Allah. Dari situ Nabi Allah Nuh alaihissalam
Abdul Ghaffar nangis yang malam menyesali satu kesalahan karena telah menghina anjing gak ada hentinya. Sampai kuburannya pun mengalirkan air. Disitulah dia dijuluki Nuh, artinya cengeng. Itu nama asli Abdul Ghaffar. Dalam riwayat yaitu Syakir. Syakir diklaim dalam Al-Quran karena Nabi Nuh alaihissalam Nabi yang banyak syukur. Al-Quran mengatakan surat Al-Isra, dzurriyyatan hamalna ma'a Nuhin innahu kana abdan syakura. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada umatnya 1000 tahun, yang iman cuma 80 manusia, suami istri, 40 laki-laki, 40 perempuan, berdakwah 1000 tahun. Nabi Muhammad alaihissalam usia 63 tahun. Manusia sudah 3/4 dunia beriman kepada Nabi Muhammad, sukses dalam dakwahnya. Nabi Nuh alaihissalam Masya Allah berdakwah 1000 tahun cuma 80 orang yang beriman. Itu diuji oleh Allah karena dia ada dari kalangan Rasul yang berpangkat ulul azmi, yang ujiannya Masya Allah luar biasa. Diuji oleh anak yang tidak mau beriman, yang bernama Kan'an, yang besar adalah Syam, kedua Ham, ketiga Yabis, keempat Kan'an. Syam melahirkan para nabi, Ham melahirkan bangsa-bangsa raja, Yabis melahirkan bangsa Ya'juj wa Ma'juj dan bangsa Asia Tenggara dan Asia Tengah. Orang Asia ini keturunan Yabis. Yabis melahirkan anak bernama Magug. Magug melahirkan anak Sin. Sin melahirkan bangsa Asia Tenggara dan Asia Tengah. Itu dari keturunan Yabis. Bin Nuh punya anak Magug. Magug punya anak yang gede namanya Sin. Yang kedua Misri, Mesir. Yang ketiga Hadrul Maut. Yang keempat Yemen atau Yaman. Si Hadrul Maut sama si Yaman bewokan. Si Mesir putih, jangkung gede, badan. Sin tinggi, kecil, putih. Tiap hari menangis kagak ada henti-hentinya. Kata engkongnya Nabi Nuh, lu kenapa tong nangis baik? Gua mengiri kong sama si Yaman sama si Hadrul Maut, ada cambangnya, ada bewoknya, ada kumis. Gua mah kagak, kong kagak ada. Ya udah lu jangan nangis baik, nanti lu sipit mata lu, keturunan lu sipit-sipit, bener gitu. Sisin, sipit sama generasi keturunannya Jepang, Korea termasuk Indonesia. Itu generasinya Indonesia sipit. Itu kata gua juga, apa lu jangan nangis, no, anak lu udah sipit, cucu lu udah sipit. Itu disaksikan oleh Nabi Nuh langsung. Itu orang sipit dari keturunan Sin. Sin itu bahasa Arab, kalau bahasa kitanya Cina. Jangan munafik lo, gak boleh disebut turunan Cina. Itu di Sin, Aba Asia. Sin ini adalah bapak moyangnya bangsa Asia. Itu dari Sin terbagi dua kulit, ada putih, ada hitam atau sauk matang. Disebut sauk matang adalah Sinul Bari, Cina daratan, yaitu bangsa Pietong. Nenek moyangnya orang Jawa, Vietnam. Vietnam kita jauh kagak. Lanjut ya. Lanjut. Tenang. Ini mau ngaji. Semuanya Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan bersyariah. Umat yang menyebar setelah badai topan Nabi Nuh alaihissalam yang terlahir dari keturunan Sam, Ham, Yafis, karena Kan'an dalam keadaan mati dan murtad.
Ketika Nabi Nuh memanggil Kan'an, ya bunayyar kam ma'ana. Jawaban Kan'an apa? Sa'awi ilal jibali ya'simuni. Hei anakku, naiklah ke atas batu. Jawaban Kan'an apa? Ya abi, sa'awi ilal jibali ya'simuni. Aku akan naik ke atas gunung yang paling tinggi supaya aku aman, nyaman, selamat dari tsunami. Sedangkan air ketinggian 100 mil. 1 mil berapa kilometer? 1 mil 82 kilometer gitu. Karena kalau nikah yang bisa wali hakim 2 mil ya. Buang kabur aja 2 mil. Gitu. 1 mil 82 kali 100 gitu aja gitu. Tidak ada satupun di muka bumi ini, semuanya tertutup oleh air. Dari bawahnya bergejolak bagaikan gidir yang dibakar. Maka ketika 40 hari 40 malam air surut, dataran bumi putih semuanya. Alasannya apa? Tulang manusia hancur, maka tidak ada jasad yang utuh. Itu dalam ketinggian air. Maka di situ kapal Nabi Nuh oleh Nabi Nuh sudah berteriak di kapal ketika dia membaca Bismillahirrahmanirrahim wal akhirin Bismillahi majriha wa mursaha. Oleh kapal hampir tenggelam. Lalu datang Jibril membawa 5 paku kanu. Nabi Nuh aneh melihat kepala paku, yang satu berukiran nama Muhammad, yang 4 berukiran nama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lalu Nuh berkata, Mahadil asma ya Jibril, ini nama siapa? Wa firisatul ula wa ismu sayyidul awaluna wal akhirun. Paku pertama itu ukiran Nabi awal dan Nabi akhir, yaitu Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pakukan di tiang panjang tengah. Terus ini yang 4. Yang pertama nama Abu Bakar, dalam kepala paku itu ada ukiran. Pakukan di sudut depan belah kanan. Yang kedua, paku itu bernama Umar, ukirannya. Pakukan di sudut kiri. Yang ketiga, berukiran lapan Utsman. Kata Jibril, coba pakukan di sudut belakang kanan. Terus yang terakhir bernama Ali, dari kepala pakukan di sudut kiri. Lalu Nabi Nuh memerintahkan apa yang diperintahkan oleh Jibril alaihissalam. Seketika kapal tenang dan kapal itu melaju ke arah Ka'bah. Di Ka'bah itu kapal muter tawaf 7 kali. Itu setelah dari arah Ka'bah ke arah Palestina Al-Aqsa, terus ke arah kota Thayyibah, dia berputar di Madinah. Pastaqarra bil Jud, lalu mendarat di Armenia, di Gunung Jud atau Gunung Ararat. Di situ turun. Kata Nabi Nuh, ini air sudah surut apa belum? Lalu Nabi Nuh memanggil burung gagak, gagak coba kontrol air. Lalu gagak terbang. Lama nunggu, Nabi Nuh kesal, tuh gagak kagak balik-balik. Pas dikontrol Nabi Nuh, ternyata gagak sedang sibuk makan bangkai binatang. Kata Nabi Nuh, Allahumma qalil nasrahu, ya Allah sedikitkanlah keturunannya. La yubarik man hafadhahu, dan semoga orang yang melihara gagak tidak berkah hidupnya. Ada yang jaga di sini. Ya. Sudah gitu datanglah sepasang burung merpati, dipanggil oleh Nabi Nuh alaihissalam. Maka kita nyebutnya merpati pos. Coba kontrol, katanya air sudah surut apa belum. Kalau surut kamu bawa ranting untuk bukti. Itu. Lalu burung merpati itu terbang, tak lama kembali dengan membawa ranting kering. Ya Nabi Allah, air sudah surut. Nabi Nuh mengangkat tangan, Allahumma barik fil hamami wa kasir dzurriyyatahu.
wa kasir rizqa man hafazahu. Ya Allah, berkahkanlah burung merpati, banyakkanlah keturunannya, dan berikanlah rezeki yang banyak orang yang memeliharanya. Doa Nabi Nuh alaihissalam untuk orang yang melihara merpati, gagak kagak. Dan di dalam kitab Hayatul Hayawan Kubro karangan Imam Damiri, burung yang tidak boleh dipelihara elang, gagak, ya sifat-sifat burung pemakan bangkai itu, karena mengandung najis di dalamnya. Nah, kemudian anak-anak Nabi Nuh alaihissalam menyebar setelah 40 hari mendarat di Gunung Ararat. Pengikut Nabi Nuh meninggal semua, hanya tersisa 3 anak dan 3 menantu dengan Nabi Nuh sendiri. Sedunia ini sisa manusia 7. Allah, ini yang sekarang ada nih, yang jelek-jelek kayak gua. Ini dari Nabi Nuh, maka disebut Nabi Nuh Abu Basar Sani, bapak manusia kedua setelah Adam. Dari Adam, dari Nabi Nuh ke Adam udah habis. Ini dari 7 manusia. Dari keturunan Sam, Ham, Yafis, ini yang ada sekarang. Seandainya manusia tidak dimatikan dari era Adam alaihissalam sampai sekarang, udah ada rumah terapung tengah laut belum, saking padatnya dunia. Itu, ini kita ini adalah keturunan 3 manusia dari putra Nabi Nuh alaihissalam. Itu, karena semua manusia dimatikan oleh Allah, tersisa hanya 3 menantu Nabi Nuh, 3 anaknya, dan Nabi Nuh alaihissalam sendiri yang hidup. Itu, lanjut. Tuh. Hatta kasuro, sehingga keturunan Nuh alaihissalam menyebar. Wal arabu wal farsu warum kulluhum min waladisam. Orang Arab, orang Persia, orang Romawi, min waladisam, dari keturunan Sam bin Nuh. Itu Arab, Persia, Romawi, dari keturunan Sam bin Nuh. Itu wal habsi, itu wasindu wal hindu kulluhum min waladiham. Adapun bangsa Sindu, bangsa India, maka dia adalah keturunan daripada Ham. Wa Ya'juj wa Ma'juj wa Turki, orang Ya'juj wa Ma'juj dan Turki, kulluhum min waladi Yafis. Eropa, Turki, Ya'juj wa Ma'juj dari keturunan Yafis. Nah, kita nih bangsa Eropa dari keturunan Yafis, anak buah Nabi Nuh. Saudara kita Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj keturunan daripada Yafis bin Nuh. Itu ibunya dari kalangan jin, bapaknya dari kalangan manusia. Kalau keluar satu, berapa? Zaman Raja Iskandar Dzulqarnain keluar satu, 34 dunia hancur. Yas'alunaka anil qarnaini inna Ya'juj wa Ma'juj yufsiduna fil ardh. Itu moncor satu dulu ke dunia. 34 dunia diluluhlantahkan oleh satu Ya'juj wa Ma'juj. Maka ayat ini Jubarul Hadid, lihat tafsir surat Al-Kahfi, sampai dibentengi oleh benteng besi oleh Iskandar Dzulqarnain. Iskandar Dzulqarnain ini adalah raja yang bobot badannya, tingginya itu 160 meter. Wa anfuhu salasi diro'an, mancung hidungnya 3 hasta, berarti 3 meter. Hastanya bukan hasta sekarang, hasta dulu 3 meter mancung hidungnya. Raja Iskandar Dzulqarnain, Atini Jubarul Hadid, dibentengi sampai sekarang itu di Cina. Kalau itu jebol, Ya'juj wa Ma'juj, sekarang masih ada yang azan. Ngorek dunia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, balik lagi. Itu, ngorek lagi dunia ingin tembus, ada yang azan, balik lagi, nanti mau tembus bro. Rasain kalau tembus, tau ngalamin, tau gagal kita tembus Ya'juj wa Ma'juj. Ampun, dulu zaman Raja Iskandar Dzulqarnain, keluar satu, 34 dunia lu udah semua dia. Itu makhluk Allah yang luar biasa. Rusak. Ya ada di perut bumi, di luar dunia. Ya'juj wa Ma'juj masih keturunan daripada Yafis bin Nuh alaihissalam. Keturunan manusia, bapaknya manusia, ibunya dari kalangan jin.
maka jadinya Ya'juj wa Ma'juj. Kecepatannya luar biasa. Kalau kita lari sekencang apapun ngejar dia, tidak akan terkejar. Kalau dia ngejar dia, kita kencang lari sekencang apapun pasti terkejar. Licik Ya'juj wa Ma'juj, kayak begitu. Nanti akan tembus ke muka bumi ketika dekat kiamat itu. Wa'lam, ketahuilah oleh kamu, itu min waladi Yafis summa ba'dahu Hud alaihissalam, dari keturunan Yafis adalah Nabi Allah Hud alaihissalam. Itu Hud alaihissalam, Hud bin Tarikh, itu bin Jawab bin Ash, itu keturunan. Dia memiliki kaum yang namanya kaum Ad. Kaum Ad, kaum Samud ini adalah kaum yang paling brengsek yang menentang Allah. Contoh Sidat bin Ad ketika di ahli Taurat membaca keindahan surga. Sidat bin Ad membangun surga dunia selama 100 tahun yang bataknya terbuat daripada emas merah, lampunya dari marjan mutiara. Ketika surga dunia yang dapat nyontek dari kitab Taurat selesai, Jibril masuk dibentak, Sidat bin Ad mati di dalam istananya, lalu istananya digaibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sekarang oleh ilmuwan sedang dicari, belum ketemu. Berikut Haikal Sulaiman, dua yang belum ditemukan oleh para ilmuwan. Itu istana yang dibangun oleh Sidat bin Ad, allati lam yukhlaq mislahu fil bilad. Dalam Al-Quran, Sidat bin Ad membuat istana allati lam yukhlaq mislahu fil bilad. Lihat dalam Al-Quran, yang tidak ada di negara-negara manapun, saking luar biasanya. Bataknya itu dari emas merah. 100 tahun tuh bikin istana itu. Ketika sudah selesai, Allah memberikan Jibril dibentak di dalam istananya. Sidat bin Ad meninggal dunia, lalu Allah menggaibkan istana itu. Sampai sekarang belum ditemukan oleh ilmuwan manapun. Kalau ngaji urusan Nabi mau panjang. Itu panjang. Sidat bin Ad itu kaum Ad adalah kaum daripada Nabi Hud alaihissalam. Nah kemudian diutus lagi Nabi dari keturunan Yafis yang bernama Soleh bin Kasub. Soleh bin Kasub diutus oleh Allah kepada kaum Samud yang diberi mukjizat unta. Nah, kaum Nabi Soleh itu adalah Yataru bil Adil Hajari, yang mana kaum Nabi Soleh alaihissalam ini bisa menciptakan rumah diukir dari batu. Mana peninggalannya itu kota Petra, perbatasan antara Arab Saudi dengan Yordania. Di situ ada yang disebut Madain Soleh, rumah-rumah yang dipaham. Itu peninggalan kaum Nabi Soleh. Dalam semalam oleh Allah diluluh lantahkan karena maksiatnya kaum Nabi Soleh kepada Allah. Allah mengirim angin panas yang luar biasa, udara cuaca yang panas yang luar biasa, kemudian gunung oleh Allah diledakkan sampai terkubur. Kaum Nabi Soleh alaihissalam itu. Nabi Soleh oleh Allah diutus kepada bangsa Arab. Nabi Hud juga diutus kepada bangsa Arab. Mana lagi Nabi yang diutus kepada bangsa Arab? Nabi Allah Ismail. Yang keempat yang diutus kepada bangsa Arab Nabi Muhammad. Jadi 124.000 Nabi yang diutus ke bangsa Arab. 4 Ismail, Soleh, Hud, Muhammad. Yang diutus ke bangsa Romawi 3 Zulkifli, Ayub, Hawamil bin Zulkifli, Zulkifli bin Ayub, Ayub bin Eswa bin Ishak. Karena Eswa ada kakak dengan Yakub. Itu Eswa itu dengan Yakub kembar. Nah, kembar ini bayi di dalam perut berantem baik. Kata Eswa, seandainya kamu nggak mau keluar belakangan, maka gua bakal merobos dari punggung emak.
Kata Nabi Ishak, ini bocah dalam perut aja udah pada berantem. Maka diberi nama Eswa, sudah maksiat dalam perut. Terus yang kedua abangnya kena ngalah nih, keluarnya belakang Yakub, gimana Aqobah belakang. Maka Eswa melahirkan bangsa-bangsa raja-raja Romawi. Yakub melahirkan bangsa Bani Israel. Ismail melahirkan bangsa Arab. Ayahnya satu di atas, yaitu Ibrahim bin Tarikh bin Nahur. Ibrahim diurus dari usia 2 tahun oleh pamannya yang bernama Azar. Gitu, Azar. Tarikh ayah Ibrahim, putra Nahur. Nahur punya anak 3. Satu Tarikh melahirkan Ibrahim. Kedua Haron, bukan Harun. Haron melahirkan Nabi Lut. Jadi Lut bin Haron, Ibrahim bin Tarikh, Haron bin Nahur, Tarikh bin Nahur. Ketiga Azar. Azar bontot, mandul, gak punya anak, ngadopsi Ibrahim dari 2 tahun, diambil dalam goa. Maka ada orang yang menisbatkan Ibrahim bin Azar itu salah, karena Azar sampai mati tidak beriman kepada Allah, tetap menyembah berhala. Nabi bersabda, "Wulidtu ala sifahin qad." Aku terlahir ke dunia tanpa ada pernikahan jahiliyah dari atasnya. Seandainya Azar ayah Ibrahim yang kafir, berarti Nabi terlahir dari keturunan jahiliyah dong, ada kafirnya di atas. Gitu. Maka Azar itu adalah paman Ibrahim alaihissalam, bontot, kerjanya bikin berhala. Ibrahim dari kecil diurus, suruh jualan berhala. Maka Ibrahim ngider ke kampung-kampung, kata Ibrahim, siapa yang mau beli sesuatu yang tidak ada manfaatnya dan tidak ada madoratnya, tapi kagak laku. Nabi Ibrahim musuh besarnya adalah Raja Namrud bin Kan'an. Raja Kan'an itu adalah Raja Babilonia yang soleh. Tiada sesoleh Raja Kan'an alaihi salam kepada rakyatnya. Kemudian istri Raja Kan'an hamil. Raja Kan'an bermimpi tiap malam bahkan akan punya anak yang akan membunuh dia itu dan membunuh istrinya. Kemudian anak itu lahir ke dunia oleh Raja Kan'an, dibuang ke hutan, lalu diurus oleh macan tutul sampai dewasa. Maka diberi nama oleh macan tutul Namrud. Diberi nama Namrud. Setelah Namrud dewasa, Kan'an hobi berburu. Berburulah Kan'an ke hutan dengan pasukannya. Di situ perang antara Namrud dengan Kan'an. Namrud gara-gara rebutan buruan. Namrud tidak kenal Kan'an, Kan'an tidak kenal Namrud, bapak dengan anak. Akhirnya Raja Kan'an gugur. Maka kerajaan diambil oleh Namrud. Namrud hebat, raja plus ngaku Tuhan. Kalau nggak ada sedikit raja ngaku Tuhan. Namrud raja ngaku Tuhan. Kalahnya apa? Malalat kecil. Tuh, kata Nabi Ibrahim, lu jangan berantem sama gua, sama makhluk Allah yang paling kecil aja. Masuk tuh, lalat tai ayam, tai kebo, rorongo ke dalam hidungnya. 40 hari 40 malam Namrud bubukin kepala, gak keluar sehingga 40 hari keluar segede burung emprit, mati Namrud. Gak ada orang gagah gitu, gak ada orang gagah. Maka terlahirlah Muhammad dari keturunan Kaidar putra Ismail, melahirkan yaitu Adnan. Wa fi riwayatin huwa Hizkil alaihissalam. Adnan dalam satu riwayat diklaim Nabi Allah Hizkil alaihissalam. Musa alaihissalam memilih panglima perang terhebat di zamannya untuk memerangi kaum Jababirah di Palestina. Lalu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, jadikan Hizkil sebagai panglima perang. Karena pada diri Hizkil ada Nur Muhammad SAW. Kemudian Nabi Musa alaihissalam melihat Nur Muhammad dalam jidat Hizkil alaihissalam, dan Nabi Musa menghormat kepada Nur Muhammad, lalu memanggil Hizkil, dan Hizkil dijadikan panglima perang untuk merebut kota Sodom dari kekuasaan Jababirah.
Wa fi riwayatin huwa Armiya alaihi salam. Dalam satu riwayat Nabi Armiya, tapi kalau memang Nabi Armiya hidup di zaman Raja Bikhtanasor, itu dhaif pendapatnya. Kalau Nabi Hizkil hidup di zaman Nabi Isa. Kalau Armiya atau Yeremia sejaman dengan Nabi Allah Danuas, sejaman dengan Nabi Allah Urgu, sejaman dengan Nabi Allah Sohid, sejaman dengan Nabi Allah Sosan, sejaman dengan Nabi Allah Beton. Itu hidup di zaman Raja Bikhtanasor, penguasa Babilonia. Setelah wafatnya Nabi Allah Musa alaihissalam, sejaman dengan Yuzero atau Nabi Allah Uzair alaihissalam. Yang pas adalah Hizkil yang hidup di masa Musa, karena Yeremia, Daniel, Yuzero, Sosan itu hidup setelah wafat Nabi Musa, merusak. Berikut Samuel alaihissalam. Asik mengaji bab Nabi daripada ngobrol yang gagah. Maka terlahirkah sebagaimana Nabi mengatakan, sebagai Syekh Syarofuddin dalam kitabnya mengatakan, tanaqalta fi asrabi arbabi sudadin kadza syamsu fil abrar jihatan solida wa man kun la yami wa laylatin. Lanjut lil maula fadailu tanakol tapi asla bi arbabi sudadin. Tanakol engkau berpindah-pindah Muhammad bil aslabi min sulbi Adam bi arba'i sudadin ke sulbi kata akhraja li abawaihi, sehingga datang kepada sulbi Abdullah ketika Nur Muhammad disimpan dalam sulbi Abdullah. Abdullah dijuluki Sirajul Haram, lampunya tanah haram Mekah. Abdullah jadi rebutan perempuan. Kalau Abdullah keluar, perempuan sudah berjejer, semuanya ingin ditaksir oleh Abdullah. Sehingga kebingungan Abdul Muthalib akhirnya munajat di dalam Ka'bah meminta petunjuk kepada Allah. Kata Allah, calon jodoh Abdullah adalah Aminah. Kemudian Abdul Muthalib pidato di luar Ka'bah, bila mana kalian ingin tahu, hai masyarul Quraisy, calon istri putraku adalah wanita yang bernama Aminah. Fayakuzu binal azuza wa harum alaih wa bikar, berbondong-bondong nenek-nenek, STW, perawan, semua ngaku Aminah. Wa jumlatuhu alpun, jumlahnya ada 1000 orang. Pas ditanya oleh Abdul Muthalib, nenek nama siapa? Aminah. STW ditanya Aminah, ABG ditanya Aminah. Abdul Muthalib bingung, ini nanya 1000 wanita, ini Aminah semua dari nenek-nenek sampai ABG. Kemudian Abdul Muthalib masuk ke dalam Ka'bah munajat kepada Allah, ya Allah, Aminah yang mana? Maka ada suara tanpa rupa yang disebut hadis, Aminah binti Wahb bin Aminah putri Wahab, saudaramu dari bangsa Quraisy. Maka di situ ada petunjuk. Lalu dicarilah Sayyid Wahab oleh Abdul Muthalib, ketemu benar dia punya putri namanya Aminah, usia 12 tahun dalam satu riwayat. Itu akhirnya singkat cerita dinikahkan Nabi kepada Sayyidatu Aminah Zuhriyah dari Banu Zuhra. Maka setelah mendengar Rasulullah Sayyid Abdullah menikah dengan Aminah, maka 999 wanita mati mendadak, ngedrop depresi karena tidak terlaksana kepada orang ganteng, tidak terlaksana menjadi istri Sayyid Abdullah orang ganteng. 999 wanita mati seketika, tidak terlaksana. Kita alhamdulillah sampai kita memelihara ilmu pelet, saking susah laku udah punya pelet aja kagak laku, gak ada yang nyangkut. Masya Allah,
maka tanah kota di aslabi al-babi sudadin kada syamsu fil abrol, bagaikan matahari di jalannya Nur Muhammad berjalan dari sulbi ke sulbi ke sulbi sampai ke Abdullah, dari Abdullah dioper nur kepada Sayyidatu Aminah, sampai ada tukang sihir yang ingin mencelakakan Aminah, karena tukang sihir itu yang bernama Nenek Takani dikabari oleh para dukun Yahudi, bahkan Aminah sekedar mengandung Nabi akhir zaman. Tukang sihir menggunakan santet dan guna-guna yang bernama Nenek Takani. Ini kisah amat aneh, maka ajib kita bisa maulid yang sebenarnya. Ini kan burungnya burung maulid Targhibul Mustaqim kayak haji. Si Nenek Takani menggunakan santet yang akan membunuh bayi yang ada di kandungan Aminah, maka santet berbalik, Nenek Takani yang mati. Mati Nenek Takani, buru-buru iblis membunuh bayi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dibalas dalam kitab Sarafal Anam itu ya, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin fa inda dzalika haqqat bi ummihi malaikatul abrar tahjubuha bi ajnihatiha an a'yunil aqyar. Malaikat berbondong-bondong turun dari langit menutup rumah Aminah dengan sayap-sayap para malaikat. Khawatir kelahiran Nabi diketahui oleh jin dan setan ditutup oleh sayap semua malaikat. Tahjubuha bi ajnihatiha an a'yunil aqyar, maka malaikat menutup rumah Aminah itu an a'yunil aqyar supaya terhindar dari penglihatan jin dan setan yang jahat. Wa waqafa ayyamini Mikail, maka duduk di samping kanan Sayyidatu Aminah malaikat Mikail. Wa baina yadayha Jibril, dan di hadapannya duduk malaikat Jibril itu. Wa baina yadayha Jibril. Sudah itu dalam rawi lain dikatakan wa qabalatil hurul inu ila aminatil karimati tubashiruha, maka turunlah para bidadari ila ummihi Aminah menghibur ibunya Nabi yaitu Aminah. Tubashiruha, dihibur karena Sayyidatu Aminah mau melahirkan supaya terhibur, supaya hilang rasa sakit. Yang menghiburnya enggak tanggung, bidadari bukan pelayan rumah sakit. Lalu datang dua bidan, yaitu dua wanita suci, Asya binti Muzahim dan Maryam binti Imran, yang mana Asya binti Muzahim akan dinikahkan nanti di sorga dengan Nabi Allah Isa alaihissalam. Hajatnya 500 tahun, resepsinya nanti. Asya binti Muzahim mantan istri Fir'aun, bibi daripada Nabi Musa, dan garis ibunya itu ya, ibu Nabi Musa bernama Hana. Hana punya adik Asya. Asya dinikahi oleh Fir'aun. Musa sendiri adalah anak angkat Fir'aun gitu. Wa tanubu 'anil qabilil bashariyah bisa'adatil abadiyyah wal ghuratil qamariyah wa bu'atil muhammadiyyah akhadha al-makhab wa lam tusibha fawaladatin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kanahul badru fi tamami. Syekh Nawawi Al-Bantani menceritakan dalam kitab yang berjudul Targhibul Mustaqim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari bawah udal dari atas ke langit, tempat umumnya wanita sesa. Nurun yatlau sanah, dengan cahaya yang memancar ke langit. Sampai di situ Allah mengagungkan kepada Nabi Muhammad dengan menghancurkan pasukan Abraha. Dengan penghinaan besar pasukan Abraha akan menghancurkan Ka'bah, maka pengagungan Allah kepada Nabi Muhammad dengan menghancurkan pasukan Abraha dan menghancurkan 360 berhala di dalam Ka'bah dan luar Ka'bah, dan mematikan api yang ada di negara Iran Persia yang disembah 2000 tahun oleh orang-orang Majusi tidak pernah mati.
Sayyidatu Aminah penglihatannya tembus pandang sampai negara Syam, melihat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Imam Ja'far Al-Barjanji Al-Kazimi, keturunan daripada Imam Musa Al-Kazimi yang mengarang kitab Al-Barjanji pada abad 17, yang awalnya beliau adalah seorang Syiah, lalu dia tobat dari Syiahnya dan masuk ahli sunnah wal jamaah. Maka keturunan Imam Musa Al-Kazimi yaitu Imam Ja'far Al-Barjanji mengarang Maulid Barjanji, sampai dia berkata saking girangnya menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salamun alaika, ya Habibu salamun alaika, Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma'in waman syariba dalikal ma dakhala al-bumurin wa al-shifain wa yahruju al-fukilin wa ilatin. Siapa saja orang yang minum air yang sudah dibacakan Maulid Nabi, dalam kitab Syarah Sama'il Imam Sayyidi pun sama menerangkan demikian, maka orang yang meminum air yang sudah dibacakan Maulid akan masuk ke dalam dirinya 1000 cahaya, masuk 1000 cahaya, masuk 1000 obat, dan keluar wa yakhruju, akan keluar kullu gilin wa ilatin, penyakit hati dan penyakit lahir dari jasad orang yang meminum air Maulid. Wa qala al-Imam Suyuti fi kitabihi, dan berkata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti yang lahir tahun 550 seusia dengan Maulid Ad-Diba. Maulid Ad-Diba dikarang oleh Sayyid Abdurrahman Ad-Dibai As-Saibani Al-Hasani Al-Idrisi. Itu Maulid
Dia dari Bani Idris, keturunan Idris Akbar bin Idris Asgor bin Abdullah Al-Kamil bin Hasan Musana bin Hasan Mustaba bin Ali bin Abi Thalib. Yang diklaim itu kita punya Ba'lawi, padahal As-Saibani Al-Idrisi Al-Hasani. Lihat dalam nasab beliau itu. Imam Ja'far Al-Barjanji di abad 17. Imam Sayyuti mengatakan, wa idza quri'a maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala fulusin masfukatin bizahabin aw fidatin. Bila mana maulid Nabi dibacakan kepada uang logam yang mengandung kadar perak atau kadar emas, lalu uang itu dijadikan jimat, layak takiru abadan, dia tidak akan fakir seumur hidup selagi uang jimat maulid itu masih ada di kantongnya. Tapi uang logam yang mengandung kadar perak, kadar emas, walaupun itu uang gobangan, yang penting ada kadar emas dan perak. Bacakan maulid, bungkus pakai kain dari ya Rabbi sholli ala Muhammad sampai doa. Tiap ada maulid ditaruh di pisin, tiap ada maulid dipakai jimat. Saya ada tuh di dompet, jangan dipindah ya, itu berapa mulut gaul itu, saking di mulut-mulutin itu ada di dompet tuh jimat maulid, uang maulid logam. Kan ada keterangan uang yang mengandung kadar emas atau kadar perak. Mangga itu fadilah daripada maulid. Wa iza quri'a maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam di baitin, bila mana maulid Nabi dibaca di satu rumah, kharaja jami'ul jinni wa syayatin wa sihrin, maka akan keluar semua jin yang jahat, setan yang jahat yang ada di RK. Jin jahat, setan jahat yang ada di RK akan keluar, wasihir dan sihir akan keluar. Nggak perlu kita misalnya musir sihir, sandat, guna-guna, baca aja maulid Nabi, itu sudah janji akan kabur jin setan, wasihir dayahudu abadan, ia tidak akan kembali untuk selamanya. Lihat dalam kitab Syarah Syama'il Imam Sayyuti tentang ajibah, keajaiban maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu umina minasariki, dan rumah yang dibacakan maulid akan diselamatkan daripada kerampokan, kemalingan dan modus-modus penipu. Daripada kita beli puter giling kali hikmat 40 juta ditanam, yang maling supaya muter, baca aja maulid Nabi, sama itu juga yang aman, gratis maulid Nabi gitu. Paling kita bayar tukang rebana berapa gitu. Gitu luar biasa tuh maulid Nabi, keistimewaannya. Au quri'a iza quri'a maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ruzin au milhin, atau dibacakan untuk keberkahan maulid Nabi ala ruzin, atas beras untuk dimakan, beras untuk warung, garam untuk dimakan, garam untuk warung. Man akalahu burika, orang yang makannya akan berkah. Coba eksperimen di mu'jizatin Nabi SAW. Jadi coba garam dimaulidkan. Kalau dulu mah zaman saya kecil bukan garam, bukan duit logam, keris, itu bercucur keris, malam 12 teh. Itu sedangkan dilihat di kitab yang harus dimaulidan tuh air supaya diminum jadi obat ya. Itu garam bukan mengandung perak atau emas. Zaman kita kecil dulu keris, sama bunga 7 rupa, pagi-paginya direndam itu keris pakai air kelapa segala macam. Tahu orang nyaman itu gagal. Itu salah persepsi yang jelas. Itu bila mana dibacakan maulid Nabi terhadap air atau dibacakan terhadap makanan, maka to'amul maulid barokatun, makanan maulid berkah. La yastakiru fi batnihi, itu kata Syekh Al-Marukarhi, maka makanan ini tidak akan berhenti bergejolak di dalam perut. Makanan maulid tuh, minuman maulid tuh, makanya tumbat, jangan didiamin baik. Hatta yastakiru li akilihi, dia makanan maulid akan bergejolak di dalam perut, sehingga dia tidak akan berhenti gejolaknya sebelum Allah mengampuni dosa orang yang makan berkat makanan maulid. Sikat bro, lebih